Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Kita akan belajar passive active voices. Ya, dan kita akan belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sudah siap semuanya? Ya, coba perhatikan dua kalimat ini. The boy kicks the ball. The ball is kicked by the boy. Which one is active and which one is passive? Ya, mana aktif, yang mana yang pasif? Ya, mungkin kalian sudah bisa langsung menebak bahwa kalimat pertama, the boy kicks the ball, adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat yang kedua, the ball is kicked by the boy, adalah kalimat pasif. Mengapa seperti itu? Karena dalam kalimat pertama, subjeknya, yaitu the boy, adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dalam kalimat kata kerjanya, atau the verb. Ya. Sedangkan the ball dalam kalimat kedua adalah sesuatu yang diperlakukan oleh kata kerjanya atau yang menerima perlakuan oleh kata kerjanya, yaitu is kicked. Jadi the ball, bolanya ditendang. The ball atau bola di sini pasif. Sedangkan the boy, ya anak itu adalah aktif karena dia menendang. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa kalimat aktif atau kalimat pasif itu berdasarkan antara hubungan kata kerja dan subjeknya. Oke, jadi dalam kalimat pertama adalah hubungan subjek the boy dengan kata kerja kicks. Nah, kira-kira kita lihat, anak itu menendang bola atau anak itu ditendang bola? Oke ya, dalam bahasa Indonesia kita tahu kalau menendang berarti aktif, kalau ditendang berarti pasif, ya. Nah, sekarang di sini kita lihat the boy kicks the ball. Nah, anak ini menendang bola, berarti anak ini atau kalimat ini adalah kalimat aktif karena anak ini aktif menendang bola. Sedangkan di kalimat kedua, the ball is kicked by the boy adalah kalimat pasif. Mengapa? Karena the ball, ya bolanya, ditendang. Is kicked by the boy. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalimat kedua ini adalah kalimat pasif karena subjeknya, yaitu the ball, mendapatkan perlakuan atau ditendang oleh the boy. Oke, selanjutnya adalah saya akan memberitahukan rahasia, ya, a secret. Apa rahasianya? When we are talking about structure or grammar, the most important thing we need to find is the verb. Ya, selalu cari kata kerja terlebih dahulu jika kita membicarakan grammar atau structure. Oke? Baiklah, mari kita coba. Find the verb in each sentence. Ya, cari kata kerja dalam setiap kalimat di bawah ini. Oke, yang pertama, his generosity surprised me. I eat my breakfast at 8:30. I want to become a scientist. I was watching TV. Oke, mana kata kerjanya? Ya, benar. Kata kerjanya adalah surprised, eat, want, was watching. Ya, sekali lagi, surprise adalah kata kerja. Berarti his generosity, ya, kata sebelum kata kerja adalah subjeknya. Dan setelahnya adalah objek, ya. Subject, verb, object. Okay? And then I eat my breakfast at 8:30. Eat adalah kata kerja. Jadi I adalah subjek, my breakfast adalah objek. Gitu ya, seterusnya ya. So subject, verb, object. Yang ketiga juga gitu. I adalah subjek, verbnya want, and then to become a scientist adalah objek. And then I adalah subjek, was watching adalah verb, TV adalah objek. Oke. Ya, kalau tadi di slide sebelumnya adalah kalimat aktif semuanya, sekarang kalimat pasif semuanya. Coba kita lihat. I was shocked by the news. The stones were being thrown by the boys. The spider was killed by the boy. My purse has been stolen.
The injured man was taken to the hospital. The mouse was being chased by the cat. Perhatikan yang mana verbnya dalam tiap kalimat. Ya, benar. Verbnya adalah was shocked, were being thrown, was killed, has been stolen, was taken, dan was being chased. Jika kita perhatikan di sini, maka dalam setiap verb itu mempunyai pattern atau pola yang sama. Ya, polanya adalah was shocked. Oke, kita perhatikan yang biru was, were being, was, has been, was being. Mereka semua adalah bentuk dari to be. Sedangkan bagian kedua yang berwarna hitam, shocked, thrown, killed, stolen, taken, dan chased, ya, semua kata-kata itu adalah kata kerja ketiga. Jadi, kira-kira apa kesimpulannya? What is your conclusion? Ya, benar sekali. Ya, kesimpulannya adalah the characteristic of passive voice to be verb 3. Ya, jadi karakteristik atau ciri-ciri dari kalimat pasif itu adalah to be dan verb 3, ya, atau kata kerja ketiga. Jangan lupa itu, oke? Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari to be, ya. Untuk present form atau kondisi atau keterangan waktu sekarang, ya, atau setiap hari atau kebiasaan, bentuk to be-nya adalah is, am, are. Ya, tergantung. Kalau she is, it is, I am, you are, ya, they are, begitu ya. Kemudian untuk waktu lampau atau past tense, kita pakai was atau were. Misalnya, she was, I was, ya, they were, we were, you were, begitu ya. Nah, kalau perfect itu bisa present perfect atau past perfect, ya, atau future perfect juga. Ya, tapi kalau perfect dia pakainya has been, have been, atau had been. Nah, kalau future perfect pakainya will have been, begitu ya. Jadi harus ingat, to be-nya dibuat menjadi been, oke, dalam bentuk perfect. Sedangkan untuk models, ini lebih mudah lagi. Tinggal tambahkan be saja di modelsnya. Jadi could be, will be, can be, must be. Oke, very easy, isn't it? Oke, sekarang kita coba ya, change the active voices into passive voices if possible. Jika mungkin, ya, if possible, rubahlah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Coba kita lihat. His generosity surprised me. I eat my breakfast at 8:30. I want to become a scientist. I was watching TV. Coba kita rubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat pasif. Ya, betul sekali. Ya, I was surprised by his generosity adalah kalimat pasifnya. Kemudian yang kedua, my breakfast is eaten at 8:30. Yang ketiga, to become a scientist is wanted by me. Yang keempat, TV was being watched by me. Ya, bagaimana caranya kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Oke, misalnya contohnya di sini, his generosity surprised me. Yang pertama dilakukan adalah cari kata kerja, kemudian cari subjek, cari objek, kemudian pindahkan objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian tentukan bentuk to be yang benar berdasarkan subjek atau berdasarkan subjek di sini maksudnya apakah subjeknya singular dan plural dan juga berdasarkan tensesnya. Oke ya? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa surprise adalah verbnya atau kata kerja dalam kalimat his generosity surprised me. Oke, dan surprise-nya menggunakan D, ya, berarti dia kata kerja kedua. Sehingga dia berarti simple past tense, ya, dipakai untuk kalimat lampau. Kemudian yang berikutnya adalah mencari subjek. Subjeknya mana? Subjek itu biasanya di depan atau sebelum kata kerja.
berarti subjeknya adalah his generosity. Apa sih his generosity ya? His generosity artinya kebaikan hatinya, kemurahan hatinya. Oke? Ya. Nah, setelah kita mendapatkan verb dan subjek, ya, atau kata kerja dan subjek, sekarang kita mencari objek. Objeknya apa? Objeknya adalah kata di belakang kata kerja. Jadi, surprise me. Nah, surprise tadi verb, berarti me adalah objeknya. Oke? Ya, langkah selanjutnya adalah memindahkan objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Ya, oke, kita lihat ya. Me adalah objek kalimat his generosity surprised me. Ya, kalimat aktifnya mempunyai objek me. Jadi me adalah objek di kalimat aktif. Terus sekarang kita akan merubah kalimat itu menjadi kalimat pasif. Maka objeknya berubah menjadi subjek. Ya, the object becomes the subject of the passive sentence. Jadi me menjadi I. Oke, look at that. Itu jadinya I, nggak boleh jadi me. Ya, me tidak boleh. Kenapa me nggak boleh? Karena me itu bukan subjek. Ya, me itu objek. Ya, dalam bahasa Inggris, kalau dia sebagai objek, dia dibuatnya me. Tapi kalau sebagai subjek, I. Ya, coba kita lihat di bagian bawah. Yang termasuk subjek itu adalah they, we, I, you, she, he, it. Sedangkan objek itu them, us, me, you, her, him, it. Ya, jadi kalau misalnya di dalam objeknya atau di kalimat aktifnya objeknya adalah them, maka di kalimat pasif subjeknya nggak boleh them tapi they. Nah, kalau dalam kalimat aktifnya dia adalah me, maka di kalimat pasif me-nya berubah menjadi I. Oke ya? Nah, setelah itu, setelah memindahkan objek kalimat aktif menjadi kalimat pasif, apa selanjutnya? Ya, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan bentuk to be yang benar berdasarkan subjek. Ya, subjek yang baru tadi. Oke, jadi I itu subjeknya apa ya? Is, am, are, was, were, had been, has been. Oh, tunggu dulu. Kita lihat dulu ya. Tadi tensesnya apa? Kan tadi kita sudah lihat verbnya adalah surprised ya. Surprise itu past tense. Oke. Nah, untuk yang past tense berarti pakainya was atau were. Oke. Nah, sekarang kita tentukan I was atau I were. Oke. Nah, untuk past tense yang dipakai adalah was. Jadi I was ya. Dan kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga, I was surprised. Oke. By his generosity. Nah, by his generosity ini adalah agentnya, yaitu si pelaku, ya, seseorang yang mengerjakan pekerjaan itu atau verb itu. Oke. Ya, sekarang bagaimana cara mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif? Coba rubah kalimat berikut ini menjadi kalimat aktif. I was shocked by the news. The stones were being thrown by the boys. The spider was killed by the boy. My purse has been stolen. The injured man was taken to the hospital. The mouse was being chased by the cat. Ya, kita lihat jawabannya dulu ya. Active voicesnya atau kalimat aktifnya adalah the news shocked me. The boys were throwing the stones. The boy killed the spider. A thief has stolen my purse. The ambulance took the man to the hospital. The cat was chasing the mouse. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Oke. Contohnya adalah I was shocked by the news. Yang pertama dilakukan adalah cari verb atau kata kerja. Kemudian cari subjek, cari by phrase atau agennya yang mengerjakan si pelakunya. Kemudian gunakan agen yang by phrase tadi itu menjadi subjek kalimat aktif. Kemudian tentukan tenses yang digunakan berdasarkan bentuk to be. Dan kemudian tentukan bentuk verb yang benar. Lalu tuliskan objeknya dan seterusnya. Oke ya? Dan kemudian jangan lupa jika by phrase-nya tidak ada, maka ya dikarang sendiri saja ya, kira-kira siapa yang melakukan pekerjaan itu. Ya, yang pertama kita lakukan adalah mencari kata kerja atau verbnya.
Dalam kalimat I was shocked by the news, was shocked adalah kata kerjanya. Ya, coba dilihat itu bukan hanya shocked, tetapi was shocked. Was-nya itu to be-nya adalah auxiliary. Jadi dalam bahasa Inggris, semua verb itu sudah termasuk dengan auxiliary-nya. Kadang pakai is, kadang pakai am, kadang pakai are, kadang pakai has, kadang pakai does, kadang pakai did. Ya, itu satu set, ya, satu kesatuan verbnya. Oke, jadi dalam kalimat ini was shocked adalah kata kerjanya. Setelah mencari kata kerja atau setelah menemukan kata kerja, kita mencari subjek. Subjeknya apa? Ya, seperti biasa, subjeknya ada di depan kata kerja. Oke? Jadi I adalah subjek dari kalimat I was shocked by the news. Nah, yang berikutnya adalah mencari by phrase atau agent, ya, by phrase oleh siapa? Oke, oleh berita itu. So by phrase, dan dalam kalimat ini by the news adalah by phrase-nya. Berarti the news adalah agennya atau si pelakunya yang membuat saya menjadi kaget, gitu ya. Oke. Ya, yang berikutnya adalah menggunakan agent atau agen, ya, yang tadi by phrase tadi itu menjadi subjek kalimat pasif. Nah, jadi tadi di sini ya dalam kalimat I was shocked by the news adalah by phrase-nya. Berarti agent-nya adalah the news. Jadi the news-nya pindahkan ke depan, ya, pindahkan ke depan kalimat aktif. Jadi the news. Ya, setelah the news, apalagi yang kita butuhkan? Ya, kita lihat dulu tensesnya. Kan kita butuh verb, ya. Yang kita butuhkan adalah kata kerja. Tapi kita harus perlu tensesnya dulu. Tensesnya nih verb apa ya? Gitu ya. Verb 1, verb 2, verb 3, gitu ya. Continuous atau perfect atau simple, begitu. Nah, kita lihat dulu. Was shocked, oke. Was shocked, oke. Was-nya adalah to be. To be dari past tense, simple past. Oh, berarti kita bisa tentukan bahwa tenses dari kalimat ini adalah past tense. Berarti shock-nya perlu verb to. Ya, so the news shocked. Oke. Kemudian shock siapa? Harus ada objek. Nah, kalau tadi ya objek dari kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif, maka sekarang subjek kalimat pasif menjadi objek kalimat aktif. Ya, kita kembalikan lagi dia menjadi objek. Berarti I berubah menjadi me. Jadi the news shocked me. Gitu ya? Oke, jadi jangan lupa ya melihat bentuk to be-nya. Bentuk to be-nya ini present atau past. Oke? Ya, atau future atau pakai models begitu. Ya. That easy. Nah, sekarang kita coba latihan, oke? Rewrite the sentences in passive voice, ya, into passive voice, oke? I can answer the question. She would carry the box. You should open the window. We might play cards. You ought to wash the car. He must fill in the form. They need not buy bread. He could not read the sentence. Will the teacher test our English? Could Jenny lock the door? Okay, let's check the answer. Ya, I can answer the question. The question can be answered. Ya, kenapa begitu? Pertama, jangan lupa kita cari verbnya dulu. Verbnya adalah can answer. Ya, answer verb 1, verb 3-nya answered with ed. Terus to be-nya apa? To be-nya ya can be. Jangan lupa semua model tambah be. Jadi can be, will be, should be, must be, begitu ya. Ya. Terus kemudian objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Oke? Jadi I can answer the question. The question kan objek. Berarti dia pindah menjadi ke depan ya dalam kalimat pasif. So the question can be answered. Okay, she would carry the box. The box would be carried. We should open the window. The window should be opened. We might play cards. Cards might be played. Oh ya, by us-nya boleh dipakai ya. By us, by you, by she. Okay. And then you ought to wash the car. The car ought to be washed by you. He must fill in the form. The form must be filled in. They need not buy bread. Bread need not to be bought.
He could not read the sentence. The sentence could not be read. Will the teacher test our English? Will our English be tested by the teacher? Oke ya, jangan lupa. And then, could Jenny lock the door? Could the door be locked by Jenny? Oke, good. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang lainnya. Ya, write the correct form of the verbs between brackets to complete the sentences. Ya, this bag, find in the bus yesterday. The dress cannot wash in hot water. Repair your motorbike yet. Ya, nah silahkan dilihat dulu. Nah, kemudian kita akan lihat jawabannya ataupun pembahasannya. Oke, ya kita lihat this bag in the bus yesterday. Kemudian kata kerja dalam kurungnya adalah find. Oke, seperti yang tadi sudah kita bicarakan di awal, passive active itu ditentukan oleh hubungan subjek dengan kata kerjanya. Coba kita lihat this bag, tas ini ya, tas ini menemukan atau ditemukan di bis kemarin. Oke, menemukan atau ditemukan, pasti ditemukan ya kan, nggak mungkin bagnya menemukan karena dia adalah benda mati, jadi nggak mungkin dia bergerak mencari ya, berarti dia ditemukan. Nah, kalau ditemukan berarti kita pakai to be verb 3 ya. Oke, sekarang kita udah tahu verb 3 nya, udah pasti tahu find, verb 3 nya adalah found. Oke, gampang ya. Nah, tapi to be nya nih, to be nya apa ya? Is, am, are, was, were, has been, have been, had been, segala-gala itu. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Lihat, di situ ada yesterday. Oh, yesterday berarti past tense, ya kan? Nah, untuk past tense berarti pakainya was atau were. Nah, karena di sini this bag-nya adalah satu, ya, one bag, jadi kita pakai was, ya. This bag was found in the bus yesterday. Oke, kemudian yang kedua, the dress cannot be washed in hot water. Ya, kenapa jawabannya cannot be washed? Kita lihat, ya, apa sih hubungannya subjek dengan verbnya? Verbnya adalah wash. Kemudian subjeknya dress. Jadi bajunya itu mencuci atau dicuci. Oke ya, karena bajunya dicuci berarti harusnya passive. Kalau passive harus pakai to be verb 3. Oke. Nah, verb 3-nya mudah. Wash, verb 3-nya adalah washed. Sekarang to be-nya. Kita lihat dulu. Di situ pakai cannot. Oh, ya gampang. Ya, berarti cannot be. Gitu ya. Jadi cannot be washed. The dress cannot be washed in hot water. Oke ya. Kemudian yang berikutnya. Your motorbike repaired. Ya, jawabannya has your motorbike been repaired yet? Ya. Oke. Tahu dari mana nih kita pakai has been repaired? Karena di situ ada yet. Oke, yet itu biasanya pakai perfect tense ya. Pakai present perfect tense. Oh, present perfect tense itu bisa pakai has, bisa pakai have. Di sini nggak boleh pakai have karena dia your motorbike. Your motorbike is only one, singular. Ya, berarti ya hanya satu. Oke, berarti pakainya has. Has your motorbike been repaired yet? Oke ya. Ya, begitu seterusnya. Jadi perhatikan waktunya itu berdasarkan konteks. Oke, yang berikutnya itu tomorrow mungkin atau now begitu ya, atau apakah itu kejadian sehari-hari ataukah itu kejadian yang sudah berlangsung gitu. Oke? Oke, sekarang kita kerjakan latihan yang ini. Complete the sentences by using the correct forms of the verbs. Number 1, Pip washed the dishes now. Number 2, the food cooked by my mom this morning. Number 3, Terry and Vivian go to the same school. Number 4, the man informed about the project by his director and now he is preparing to work on it. Baiklah, mari kita lihat jawabannya. Pip is washing the dishes now. Mengapa jawabannya is washing? Ya, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah melihat hubungan antara subjek dengan kata kerja. Pip wash. Apa hubungannya? Apakah Pip mencuci piring? Ya, dishes means piring-piring kotor. Apakah Pip mencuci piring ataukah Pip dicuci piring sekarang? Oke? Ya, pasti mencuci ya, nggak mungkin dicuci. Berarti kita tidak akan pakai
format to be verb 3 ya. To be verb 3 tidak boleh dipakai di sini karena dia bukan pasif. Oke, berarti dia aktif. Oke, nah sekarang kita pakai verbnya, bentuk verbnya apa? Nah, kita lihat dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah now, sekarang. Berarti dia sedang berlangsung. Oke, berarti kita akan pakai to be verb ing, ya, continuous form. Nah, sekarang kita lihat lagi subjeknya. Subjeknya Pip, ya, satu orang, berarti dia sama dengan he. Berarti he is washing the dishes now. Pip is washing the dishes now. Oke, sekarang yang kedua. The bikes were bought by my dad this morning. Oke, kenapa were bought? Nah, kita lihat juga hubungan antara subjek dengan verb. The bikes dengan buy. Oke, sepedanya dibeli atau membeli oleh ayah saya pagi tadi. Oke, nah berarti kita lihat di sini bahwa tidak mungkin sepedanya membeli. Ya, sepedanya pasti dibeli. Oke, berarti karena dia dibeli, berarti dia adalah pasif. Sehingga kita menggunakan pola to be verb 3. Oke ya. Nah, verb 3 dari buy pasti bought. Sekarang to be-nya. To be-nya apa? Is, am, are, was, were, could be, has been, have been, etc. etc. Dan ini adalah oleh ayah saya this morning, ya, pagi ini. Berarti kita menggunakan were. Kenapa were? Kenapa bukan was? Karena bikes, ya, plural. Oke, ya begitu juga dengan Terry and Vivian go to the same school karena mereka setiap hari pergi ke sekolah setiap hari, berarti pakai habit. Kemudian the man has been informed, ya, jadi orang itu diberitahu oleh bosnya by his director, ya. Kenapa has been? Kenapa enggak was? Oke, karena ada hubungannya dengan sekarang, yaitu sekarang dia sudah mulai mengerjakan proyek itu, berarti the man has been informed about the project. Oke? Ya, sekarang saya akan membagikan ya sedikit tips ya and tricks. Oke? Key elements in a sentence. Jadi ada elemen-elemen utama dalam kalimat ya. Jadi harus ada subjek dan verb ya, subjek dan kata subjek dan kata kerja. Misalnya she eats. Subjeknya she, kata kerjanya eats. Oke? Nah, kalau kita ganti dia kalau kita tambahkan ya objeknya apa? She eats rice. Dia makan nasi. Jadi she adalah subjek, verbnya adalah eats dan rice adalah objek. Oke? Dan ketika kita ganti dia menjadi kalimat pasif, rice is eaten by her. Ya, nasi dimakan oleh dia. Oke, itu key elementsnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ya she-nya itu atau subjeknya itu panjang, misalnya the woman in the kitchen. Nah, the woman in the kitchen itu udah berapa kata? Sudah 5 kata. Nggak apa-apa, itu dihitung satu saja. Ya, the woman in the kitchen eats the rice from Japan. Jadi the rice from Japan itu sudah 4 kata. Padahal tadinya cuma rice 1. Ya. Nah, nggak masalah mau sepanjang apa subjeknya atau sepanjang apa objeknya. Subjek tetap dihitung 1 unit subjek. Objek tetap dihitung 1 unit objek. Ya, jadi the woman in the kitchen eats the rice from Japan. Ya sudah, kita buat saja semua objek pindahkan ke depan. Jadi the rice from Japan is eaten. Nah, terus by phrase-nya siapa ya? Tadi itu the woman in the kitchen. Ya, by the woman in the kitchen. Oke ya, begitu mudah ya. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat active question menjadi passive question atau pertanyaan kalimat aktif dirubah menjadi pertanyaan kalimat pasif. Ya, misalnya, what do you eat in the village? Oke, cara pertama, nah ini dicoret-coretan dulu ya, coret-coretan dulu, bikin dulu. Kita rubah dulu kalimat tanya dirubah menjadi kalimat pernyataan ya. So active question becomes active statement. Jadi what do you eat in the village? Nah, kalau jadi statement berarti I eat what in the village ya. Oke, I eat bla 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 in the village. Kemudian kita rubah kalimat itu menjadi kalimat pasif. Oke, so bla bla bla, so something is eaten in the village. Oke. Kenapa is? Ya, karena kan something ya is eaten in the village.
Oke, kita sudah ketemu is. Alright. Nah, jadi what is eaten in the village? Jadi pertanyaannya yang tadi passive statement itu kita rubah menjadi passive question. What is eaten in the village? Oke ya. Nah, contoh kedua. Where did you take your children last holiday? Ya, yang pertama kita rubah dulu kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan. I took my children somewhere lah, gitu. Karena pertanyaannya kan where. I took my children somewhere last holiday. Oke. Nah, dicoret-coretan ya. Nah, setelah itu kita bisa dapat ya, my children were taken somewhere last holiday. Oke, kita udah ketemu tuh. Auxiliary-nya were. Were. Ya, berarti where were your children taken last holiday? Oke ya, gitu ya. Oke, sudah ngerti ya? Ya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya. Thank you for your attention. Enjoy your day. God bless you. Ya, jangan lupa selalu semangat dan berdoa. Oke?